A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok cuma 2 orang yang jawab nih? Kemana nih bunda-bunda yang lainnya? Ulangi, repeat. Jawab tapi warahmatnya masih belum Lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, cantik. Masya Allah bunda-bunda yang cantik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Gimana kabarnya ayah bunda semua? Alhamdulillah. Bikhair. Alhamdulillah sehat ya. Gimana kondisi cuaca di sana bunda? Sekarang udah musim apa nih? Bunda-bunda. Hujan ya rata-rata ya. Udah mendung seharian. Iya. Sekarang karena udah akhir tahun biasanya emang musim hujan ya. Di sini kebetulan di Pontianak lagi hujan nih bun. Iya, lagi hujan dari sore tadi, dari jam 3-an gitu udah hujan sampai sekarang masih hujan. Jadi kalau kata anak zaman sekarang itu cakung, cuaca mendukung. Gitu katanya. Iya. Cuaca mendukung banget. Masya Allah. Tapi jangan tidur ya bunda ya. Hari Senin jangan tidur awal dulu. Kita ketemu dulu virtual. Iya. Semoga sinyalnya itu ya bunda ya, semuanya lancar ya meskipun mungkin ada yang hujan gitu. Biasanya kalau udah hujan tuh ada aja masalah sinyal biasanya. Tiba-tiba jaringan hilang gitu ya. Semoga semuanya dilancarin ya. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita malam hari ini, marilah kita sama-sama mengucap syukur pada Allah karena kita bisa dikumpulkan kembali di acara rutin kita dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah semuanya dalam lindungan Allah. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Serta tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ini udah Zoom silaturahmi ketiga kita ya di periode November-Desember. Gak kerasa ya bunda ya, udah masuk minggu ketiga. Sekarang udah masuk minggu ketiga, kalau udah masuk minggu keempat tuh udah hektik pada mau daftar wisuda. Gak kerasa ya. Dan untuk bunda-bunda, ayah bunda yang baru anaba atau baru ngikut di MIM, ini sebenarnya udah masuk semester akhir gitu kalau di perkuliahan gitu ya. Udah masuk semester akhir, udah mau menuju wisuda gitu. Jadi ini udah masuk minggu ketiga, itu udah pertemuan ke belasan ya, 11, 9, 10, 9 sampai 11, 9, 10, 11 ini, insya Allah. Jadi udah masuk minggu-minggu terakhir untuk kita wisuda nanti selanjutnya. Mungkin ada yang surah-surahnya pendek itu malah udah selesai hafalannya, tinggal murojaah. Untuk yang ayah bunda yang surahnya panjang yang kayak An-Naba, Naziat, Abasa itu masih 20-an, 30-an gitu ayatnya ya. Jadi masih ada kesempatan untuk murojaah begitu. Jadi dipersiapkan ya. Ini udah masuk minggu ketiga, Fitri udah kasih clue-clue karena kita bentar lagi wisuda. Jadi hafalannya dikuatkan lagi, yang mungkin jarang hadir, Mim, boleh nih kalau nggak bisa hadir ditanya surah apa, ngapalin di ayat berapa gitu. Jadi dikejar, jangan biarin bolong gitu ya. Begitu. Di sini ada yang udah selesai hafalannya? Udah yang sampai tahap murojaah? Belum ya? Belum. Ada yang anaba nggak di sini? Yang baru, santri yang baru? Ada yang udah? Ada Bu, saya belum selesai. Terbentur sama kerjaan ternyata kalau ngambil siang.
Ini Bapak siapa yang berbicara? Nggak ada itunya. Ahmad, Semarang. Oh, Bapak jadi belum pernah ikut Pak menghafalnya atau gimana Pak? Ikut sekali, cuma nggak sampai selesai karena ya kerjaan tadi. Kan siang. Boleh pindah malam Pak kalau memang siang nggak bisa. Kan kita ada dua pilihan, ada siang sama malam. Kalau siang itu yang pukul 13.30 atau pukul 13 atau pukul 1 biasanya tergantung fasilitatornya, atau malam kalau nggak bisa siang. Ada jam malam itu pukul 8. Kayak kita sekarang nih sih sebenarnya kayak Zoom silaturahmi. Cuman jam 8 teng biasanya gitu. Jadi kalau Bapak nggak bisa memang nggak bisa siang, itu bisa minta ditukar malam gitu Pak. Jam 8 ini ya. Iya, jam 8 Pak. Nanti boleh langsung chat admin aja Pak ya. Oh gitu. Ya. Bapak Ahmad ya. Nanti langsung Ya. chat admin ya Pak. Ya. Oke, ayah bunda semuanya di sini ada yang mau itu enggak share gitu? Udah ada yang baru atau dua periode ikut MIM atau ada yang baru gitu? Ada yang mau menceritakan perasaannya setelah ikut MIM? Kemarin udah ya, kemarin itu ada santri yang baru ikut MIM itu menyampaikan perasaannya kalau menyenangkan ikut MIM gitu. Biasanya ngafal kan susah ya. Kalau ngafal sendiri itu susah ya Bunda ya. Karena nggak ada teman itu semangatnya di awal aja biasanya. Habis itu hilang. Apalagi kalau udah lama, udah head gitu ya. Kalau yang perempuan itu kalau udah diselingin sama head, ya udah habis itu nanti lupa lagi kalau nggak ada teman. Jadi nggak ada pengingat gitu. Kalau ini kan kita bermajelis ya. Ada berkelompok gitu, kelompok-kelompok kecil. Jadi ada pengingatnya, ada fasilitatornya gitu. Ada pembimbingnya begitu. Jadi emang susah sendiri, makanya berjamaah gitu biar nggak ketinggalan hafalannya. Oke. Ada yang tahu malam hari ini kita mau sharing tentang apa? 4 kuadran kehidupan. 4 kuadran kehidupan. Bentar ya Bunda. Iya. Jadi nanti insya Allah kita bareng Kak Siti itu kita akan sharing bareng tentang 4 kuadran kehidupan. Kalau yang minggu lalu kita sharing tentang apa? Ada yang ingat? 8 lelah yang dicintai Allah, yang disukai Allah. Iya benar, 8 lelah yang disukai oleh Allah. Mungkin sekarang kita sedang praktek ya Bunda ya. Mungkin ada yang baru pulang kerja atau ada yang habis sibuk ngurusin rumah tangga, tapi tetap hadir di majelis ini gitu. Jadi kita tetap berlelah-lelah dalam menuntut ilmu. Ini salah satunya dalam mengerjakan kebaikan begitu kan. Jadi ini setiap hari Senin itu sebenarnya kita udah praktek. Setiap malam juga ya untuk bunda-bunda yang ikut kelas malam mungkin udah ngantuk banget. Udah capek banget habis kerja tapi masih pengen tetap ngafal gitu. Itu salah satu prakteknya ya. Kerasa nggak ternyata selama ini kita praktek gitu. Ternyata ini lelah yang malah disukai oleh Allah gitu. Nggak kerasa ya Bunda ya. Awalnya mungkin kalau ikut majelis kayak gini biasanya pas mau mulainya itu kayak harus Zoom lagi gitu. Tapi pas ketemu sama wajah teman-teman, sama fasilitator itu kayak semangat gitu ya, nggak kerasa. Malah biasanya tuh ada grup itu sampai jam 9:30 karena saking asiknya menghafal gitu. Nggak kerasa sampai 1 jam lebih ngafal. Ya nggak Bunda? Bener ya? Kalau ngafal tuh nggak cukup 30 menit ya. Iya, Kalau udah ketemu sama fasilitator, ketemu sama teman-teman yang lain, itu pasti nggak cukup 30 menit. Pasti lebih kan? Lebih. Pasti itu biasanya kalau udah Zoom-nya limit, dibuka lagi. Sampai limit lagi akhirnya gitu. Pengalaman biasanya sih kayak gitu.
Makanya biasa ada fasilitator yang pakai Google Meet biar nggak ada limit waktunya. Gitu. Oke, coba kita cek Kak Siti Fatimah ya. Oke, sebelum masuk ke Kak Siti Fatimah, Fitri mau nggak bosan-bosan nih mengingatkan kembali ke Bunda untuk share info-info mengenai meme itu boleh di-share ke keluarga, teman dekat, itu kalau mau diajak gitu, diajak untuk ikut meme. Biar gak cuma Bunda nih yang bisa ngafal gitu kan, biasanya mungkin lebih seru gitu kalau berdua gitu sama teman di Zoom gitu kan, boleh diajak temannya, cucunya, anaknya, keluarganya gitu untuk ikut meme. Jadi sangat boleh ya di-share untuk info meme. Dan Zoom silaturahmi ini terbuka untuk umum, bukan cuma untuk ayah bunda, abang kakak yang terdaftar sebagai santri meme, tapi juga boleh untuk keluarga, teman-teman, di-share di grup-grup itu juga boleh. Jadi bareng-bareng rame-rame untuk ikut Zoom silaturahmi meme ini sangat boleh. Jadi terbuka untuk umum. Halal untuk di-share gitu ya. Jadi abis dapat japri dari admin untuk info Zoom ini boleh diteruskan ke grup atau ke teman-teman keluarga yang lain begitu. Kecuali untuk info Zoom tiap malam Selasa sampai Jumat. Nah, itu baru nggak boleh. Bunda boleh ajak dengan kasih link pendaftaran gitu. Jadi ada prosedurnya untuk ikut kelas setiap hari Selasa sampai Jumat. Tapi untuk Zoom silaturahmi ini boleh untuk semua orang, terbuka untuk umum gitu ya. Jadi boleh untuk ayah bunda yang belum follow Instagram meme itu boleh di follow biar tahu info-info mengenai meme. Terus kita ada share-share video-video tentang meme. Untuk YouTube-nya juga di YouTube itu kita ada share video-video kiai yang sedang itu kajian-kajian. Nggak cuma kajian di meme, mungkin kajian-kajian di luar meme yang ayah bunda belum lihat itu ada di share di YouTube nih. Gitu. Jangan lupa di follow ya. Kita kirimin linknya nih. Biar enggak. Oke. Oke, nanti Fitri kirim linknya ya. Kita cek dulu Kak Siti Fatimah. Udah masuk. Udah. Oke. Assalamualaikum Kak Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah Kak Siti udah ada di tengah-tengah kita semua. Udah pada nggak sabar nih Kak, teman-teman untuk teman-teman udah kayak sepantaran ya Bunda ya. Bunda abang kakak semuanya untuk sharing-sharing kembali dengan Kak Siti Fatimah tentang 4 kuadran kehidupan. Jadi nanti kita boleh sharing-sharing untuk ayah bunda mungkin ada yang mau nanya atau apa nanti bisa sharing. Di sini kita sharing, kita belajar bareng, bukan maksud menggurui ya. Jadi kita di sini belajar bareng gitu. Oke, tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, selanjutnya Fitri serahkan kepada Kak Siti Fatimah. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Syukron, jazakillah khairan, Kak Fitriani. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon penghuni surganya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Oke. Nah, karena omongan itu doa dan alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, di Pontianak hari ini luar biasa. Allah berkahi hujan yang melimpah ruah ayah bunda. Jadi dari tadi siang, kalau nggak salah ya, tadi siang, sampai detik ini nih masih hujan. Nah, hujan itu pertanda rahmat Allah. Dan alhamdulillah juga di hujan
di tengah-tengah hujan seperti ini, Allah izinkan Siti untuk menyapa ayah bunda semuanya. Oke, senang sekali ya. Nah, semoga segala hajat ayah bunda, segala ampunan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Samarinda juga hujan, Masya Allah. Sepertinya bumi Kalimantan sedang diguyur hujan ya. Oke, semoga Allah tetap jaga iman kita, jaga kesehatan kita juga, karena kesehatan itu adalah rezeki yang amat sangat luar biasa. Kenapa rezeki yang sangat amat luar biasa? Karena ketika kita sehat walafiat, itu kita bisa beramal soleh lebih banyak. Ketika kita sehat walafiat, kita bisa sholat dengan baik dan benar. Ketika kita sehat walafiat, kita bisa ngaji odoj gitu. Ketika kita sehat walafiat, ayo, nah, ketika kita sehat walafiat, kita bisa berbagi makanan kepada orang lain. Benar nggak, ayah bunda? Benar ya. Nah, bayangin kalau kita sakit. Ketika kita sakit, kerasa nggak sholatnya jadi kayak, aduh, nggak maksimal. Rukunya nggak maksimal, sujudnya yang biasanya lama jadi sebentar. Kenapa? Karena Mbak, ya Allah Mbak Siti, pas saya sujud loh, mata saya tuh kayaknya mau keluar. Gitu ya, pernah nggak ngerasain pusing yang kayak gitu? Kalau Siti sering gitu ya. Sujud tuh bener-bener, aduh ya Allah, kayaknya kalau ini bukan, badan ini bukan buatan Allah ya, kayaknya udah berantakan gitu, udah lepas-lepas. Ibarat robot yang dipretelin, ngerti nggak ya pretelin ayah bunda? Dipretelin sama anak-anak ya. Nah, itu jadi ya kayak gitu. Tapi Allahu Akbar, ini badan adalah ciptaan Allah. Secapek apapun ketika kita ada niat, seperti ayah bunda yang saat ini, ya tadi Kak Fitri bilang, capek, pulang kerja, terus di jalan, perjalanan dari kantor ke rumah itu macet juga. Nah, itu kan udah sangat amat menguras tenaga ya. Makanya Siti sangat mengapresiasi, Siti minta kepada Allah, semoga lelahnya ayah bunda ini bernilai pahala. Lelahnya lillah, gitu ya. Begitu juga untuk bunda-bundaku, ayah-ayahku yang mungkin tidak bekerja di luar rumah, gitu ya. Nah, tapi mengurusi urusan domestik di rumah itu juga jauh lebih mulia. Gitu ya. Tidak ada perbedaan antara yang bekerja di rumah ataupun bekerja kantoran. Semuanya sama, semuanya praktek perintah Allah untuk bertebaranlah kamu di muka bumi ini untuk mencari rezeki yang halal dan thayyiban tentunya. Oke, Alhamdulillah malam hari ini Allah izinkan nanti kita akan berbicara banyak mengenai 4 kuadran kehidupan. Nah, di mana 4 kuadran kehidupan inilah nanti ayah bunda lihat, ayah bunda ataupun kita ini tuh sedang berada di kuadran mana gitu. Apakah kuadran yang ashabul yamin ataupun ashabus shimal? Apakah golongan-golongan kanan ataupun golongan-golongan kiri? Nah, ini nanti akan kita kupas tuntas gitu ya. Oke, sip. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa ya, tetap kita hadiahkan Al-Fatihah terbaik, doa terbaik untuk saudara-saudara kita, mujahid-mujahidah di Palestina ya. Semoga Allah mudahkan segala urusan saudara-saudara kita di sana. Wafatkan dalam keadaan husnul khotimah insya Allah gitu ya. Mereka adalah manusia-manusia terpilih. Anak-anaknya itu adalah Masya Allah, tabarakallah. Benar-benar seperti sudah ahli surga semuanya ya. Bahkan kita belum tentu bisa seperti itu. Tauhid mereka Masya Allah luar biasa.
Oke, kita kirimkan doa terbaik ya. Allahumma mansur ikhwanal mujahidina fi Palestina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Nah, ayah bunda, jangan sampai kita berhenti menyuarakan, jangan sampai kita berhenti menyuarakan kondisi saudara-saudara kita di sana gitu ya. Kalau misalnya kita merasa, aduh capek deh, bosen deh gitu ya, share tentang keadaan terkini di Palestina, percayalah mereka di sana lebih lelah gitu ya. Nah, karena kita belum bisa berjihad dengan fisik gitu ya, ayo berjihadlah saat ini dengan menggunakan jempol, menggunakan jari. Ayo kita kasih tahu orang-orang yang masih berada di golongan tengah ya, kan ini ada golongan Palestina, ada golongan yang lainnya gitu ya, terus ada golongan tengah. Nah, golongan tengah ini yang bahaya. Mereka harus segera menentukan posisi mereka berada di pihak yang mana gitu ya. Nah, jangan sampai nanti ketika kita di hari akhir kelak diminta pertanggungjawaban, ya fulan, ketika saudaramu di sana disiksa, dibunuhi, dibombardir, kemana engkau? Nggak mungkin kita jawab, ya Allah, hamba nggak tahu. Nggak bisa. Gitu ya, bukan mulut yang menjawab, tapi anggota badan bisa bohong? Tidak. Gitu ya. Nah, semoga kelak nanti seluruh anggota badan kita bersaksi bahwa kita juga membela saudara-saudara kita di Palestina. Membela saudara kita di Palestina bukan membela merekanya, tapi itu untuk membela agama kita. Gitu ya. Sip. Nah, semoga Siti yakin insya Allah untuk santri keluarga besar MIM ini udah clear ya urusan itu. Sudah clear. Begitu. Sip. Nah, langsung saja kali ini kita mau bahas tentang 4 kuadran kehidupan. Nah, sebelum Siti bukain slide-nya simple aja karena nanti kita lebih banyak ke pembahasan gitu ya. Karena ini juga menyangkut tentang, kalau tadi berbicara tentang bagaimana posisi kita terkait Palestina ini nanti 4 kuadran ini kita harus mencari tahu posisi kita di sebelah mana. Nanti dia ada kiri atas, ada kiri bawah, ada kanan atas, ada kanan bawah. Nah, itu berbeda-beda. Oke. Ada yang tahu? Belum tahu ya? Belum pernah ya? Oke, langsung aja ya. Siti akan bukain PPT-nya. Ini ayah bunda ataupun ayah-ayahku kalau melihat PPT-nya agak cutie, gemoy gitu ya. Harap maklum aja karena ya yang buat Siti gitu ya. Secara wanita masih muda gitu. Nah, bisa dilihat ya. Ini yang dimaksud dengan cutie dan gemoy, ayah bunda. Warna pink gitu ya. Jadi harap maklum aja. Tapi nanti insya Allah Siti akan mencoba membuat dengan warna netral gitu. Tapi nanti insya Allah Kak Fitriani desain resumenya tuh dengan warna netral. Jadi bapak-bapak nggak malu ya mau share. Mohon maaf ini bener-bener tadi tuh nggak sengaja. Aduh kok pink lagi gitu. Oke ya. Itu sekedar ini aja. Oke, nah 4 kuadran kehidupan. Sebelum masuk ke materi, Siti pengen tanya, di sini ada nggak santri MIM ataupun keluarga besar MIM yang belum pernah Allah berikan ujian? Ada?
Ada nggak kira-kira? Tidak ada Ustazah. Semua terima ujian Ustazah. Berarti semuanya udah kena ujian ya? Iya. Berapa kali ayah bunda ujiannya? Tidak terhitung. Bisa dihitung. Masya Allah. Ujian terus kata Bunda Ratmi. Pernah kata Bunda Wahyuningsih. Bunda Dewi banyak. Masya Allah tabarakallah. Semuanya Luar ujian biasa ya. Ustazah. Oke, tadinya kalau ada yang jawab nggak pernah Mbak Siti, saya nggak pernah diuji. Nah, itu nanti yang akan ujian. Siti tunjuk untuk mengisi majelis malam ini. Harus tuh di-sharing apa sih tips dan triknya gitu. Bahkan Rasulullah manusia agung aja ujiannya banyak. Begitu. Nah, ketika Allah memberikan kita ujian begitu banyak gitu, tuh sampai gitu tuh, banyak. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Sabar. Sabar dan syukur. Bayangin kalau tidak diberi ujian, bagaimana kita mau meminta ampunan. Kalau tidak diberi masalah, bagaimana kita menebus dosa-dosa kita di masa lalu. Oke. Nanti mohon izin minta PPT-nya di-share lagi ya Mbak Siti karena kayak yang 8 lelah itu, karena ketika di-share keluarga mereka sangat bersyukur dan senang banget. Masya Allah, tabarakallah. Siap, berkah berlimpah. Nah, ini dia ya, Bunda Esti sudah praktek. Ketika keluarga kita diajak kajian belum mau, share aja resumenya. Biar dia baca sendiri gitu ya. Biar dia baca sendiri, terus udah paham. Oh, ternyata kayak materi yang kemarin ya, kita flashback dikit. Oh, ternyata aku capek mencari nafkah di luar, ini tuh capek yang Allah dan Rasulullah suka dan ridhoi. Terus dibaca lagi oleh anaknya kuliah, merantau jauh dari orang tua. Oh, ternyata aku menuntut ilmu gini, meskipun jauh dari orang tua, sakit nggak ada yang ngerawat, sakit-sakit sendiri, makan cari sendiri, nggak ada uang, nggak ada yang tahu gitu ya. Ternyata ini tuh bentuk pengorbanan dan capeknya Allah dan Rasulullah suka. Nah gitu ya. Jadi apa? Jadi keluarga-keluarga kita yang lain yang mungkin tidak mengikuti kajian secara rutin seperti ayah bunda yang jauh lebih beruntung ini, mereka itu tidak putus asa dalam ikhtiarnya. Gitu, karena kan banyak ya kita melihat kasus-kasus kayak orang ada mohon maaf kekerasan dalam rumah tangga, terus perceraian, terus anak-anak yang mungkin melakukan kenakalan remaja, terus pokoknya segala yang negatif itu hadir karena mereka merasa tidak dihargai. Mereka merasa capek, terus mereka merasa tidak dihargai dan tidak ada yang mengerti rasa capeknya. Nah, itu yang harus kita reminder. Nggak apa-apa loh, Nduk, kamu capek. Insya Allah, Allah ridho. Itu Allah suka kalau kamu capek karena menuntut ilmu. Gitu. Nggak apa-apa loh, Pak. Bapak capek, nggak apa-apa. Dimarahin bos di kantor, ikhlas, ridho, sabar, lapang dada terimanya. Karena apa? Karena ketika Bapak mencari nafkah, apalagi halal dan berkah, itu jauh Allah lebih sukai daripada Bapak berdiam diri di rumah aja. Gitu ya. Nah, semoga bermanfaat itu untuk materi yang kemarin. Kalau misalnya belum sempat nonton, besok insya Allah di-share. Tapi kan sudah pernah ya di-share ya rekamannya. Oke, nah lanjut 4 kuadran kehidupan. Kembali lagi ke yang tadi, ketika kita hidup di dunia ini kita tidak luput sama sekali dari yang namanya ujian. Ujian itulah istilahnya Allah mau melaundry kita karena apa? Dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu.
Minggu lalu juga pernah Siti sampaikan, anggap saja ketika kita diberi ujian, itu tuh Allah pengen menegur kita daripada ditumpuk, tidak ada diberi ujian lalu jebul disiksa pol-polan di akhirat. Itu lebih berbahaya. Ya udah nggak apa-apa ya Allah, siksa aja di dunia gitu. Pokoknya kalau bisa semuanya aja hamba yang tanggung, karena toh itu dosa hamba juga, salah hamba juga. Yang penting nanti semoga engkau ridho hamba dan sekeluarga masuk surga tanpa hisap, bertetangga dengan Rasulullah gitu. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini tidak ada standar benar dan salah gitu ya. Kecuali menurut Allah dan Rasulullah, menurut Quran dan menurut hadis. Penilaian manusia tidak membuat kita benar, tidak membuat kita salah. Gitu. Jadi, terutama ibu-ibu, biasanya mungkin terlalu banyak mendengarkan tetangganya. Aduh, ibu, Bu, mau-mau aja ngaji online. Hati-hati tuh, Bu. Aliran sesat. Padahal ngaji online yang diajarkan Al-Quran hudalil muttaqin, jelas bahwa itu adalah petunjuk. Gimana aliran sesat kalau yang dipelajari Al-Quran. Nah, ketika mendengar itu lalu kita berhenti ngaji, kita yang kalah. Berarti gitu ya. Sip. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin akan sangat lama membahas ini ya. Jadi slide-nya tuh cuma beberapa aja, tapi benar-benar kita kupas tuntas. Nah, ini ayah bundaku, para ahli surga semuanya. Ini di dalam hidup kita ada 4 kuadran ataupun 4 bagian. Nah, ini tadi yang Siti sampaikan. Apakah kita termasuk golongan kiri ataupun golongan kanan. Nah, kiri atas ini termasuk golongan orang-orang yang melampaui batas Orang berdosa. alias tidak tahu diri. Kenapa? Orang-orang yang ada di kuadran kiri atas ini, ayah bundaku tercinta, dia ketika susah, Masya Allah datang ke Allah. Benar-benar minta ampun, berdoa siang malam, semuanya dilakukan. Tapi ketika sudah Allah beri nikmat, dia menghilang. Nah, waktu susah datang ke Allah, waktu senang dia hilang. Seperti di Quran surah 10 ayat 12. Sebentar ya. Quran surah ke-10, surah apa? Yunus. Oke, nah ayah bunda pelan-pelan ayo. Coba diniatkan untuk hafal. Kalau belum hafal 30 juz, minimal hafal nomor surahnya. Gitu, nggak apa-apa. Sambil baca Quran gitu, nah sambil dia hafalin. Satu hari hafalin 5 atau 3 gitu. Nah, itu ya. Yang penting berprogres. Ingat ayah bunda, Allah itu benar-benar tidak melihat hasil, tapi Allah melihat proses. Makanya Allah itu sangat amat mencintai orang yang istiqomah daripada orang yang sekali duduk langsung kayak misalnya nih orang sekali ngafal tuh dia langsung 1 juz gitu. Tapi sekali aja, 1 hari aja. Gitu. Dibandingkan dengan orang yang setiap hari menghafal 1 ayat saja, Allah lebih menyukai orang yang hafal 1 ayat 1 hari, tapi istiqomah setiap hari dia menghafal. Kenapa Allah lebih suka yang istiqomah? Karena ketika dia menghafal setiap hari, maka setiap hari itu pula ia ingat kepada Allah. Nah, kalau yang hafal langsung sekali duduk banyak sih, tapi dia ingat Allahnya cuma 1 hari itu aja. Gitu ya, semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah. 10 ayat 12. Nah, ini jelas banget ya, ayatnya tuh jelas banget kalau ini benar-benar
nulis. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, ini tadi yang dikatakan ya, ketika dia susah, maka dia datang ke Allah. Dia berdoa kepada kami dalam keadaan baring. Duduk dia berdoa, berdiri dia berdoa. Tapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia nggak pernah berdoa kepada Allah. Dia lupa ketika dia sakit, dia berdoa nih. Terus ketika Allah udah angkat sakitnya, Allah angkat susahnya, dia lupa. Seakan-akan nggak pernah terjadi apa-apa. Oh, ini aku senang karena usahaku. Gitu. Nah, kadzalika zuyyina lil musrifina makanu ya'malun. Nah, demikianlah dijadikan terasa indah sekali bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Nah, karena dia sudah lupa pernah meminta kepada Allah, maka Allah biarkan. Maka Allah tambah kalau perlu nikmatnya, biar semakin ditambah, semakin lupa. Nauzubillahi min zalik. Gitu. Serem ya? Serem. Nah, di sini Allah jelas tuliskan. Gitu. Nah, contohnya apa Mbak Siti? Contoh kisahnya siapa? Korun. Nah, di Quran surah 28 ayat 78. Nih. Nah, ketika Korun sudah diberi nikmat oleh Allah, dia mengatakan, dan Korun berkata, sesungguhnya nih, haza minni ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dapat harta itu ya karena ilmu aku, bukan karena Allah. Nah, makanya dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, yang lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya. Dah, nggak perlu ditanya lagi tentang dosa mereka. Udah clear. Clearnya apa? Clear. Dia lupa bahwa Allah lah yang maha pemberi karunia, maha pemberi rezeki. Nah, jadi kalau kembali ke kuadran ini tadi, ketika susah datangnya ke Allah, tapi ketika senang dia menghilang. Maka dikategorikanlah orang-orang di kiri atas ini, dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas ketika diberi kebaikan, justru dia dihinakan. Nah, sip. Kuadran 1, kuadran kiri atas, clear. Berarti pelajarannya, ibrohnya adalah jangan sampai kita menjadi manusia yang melampaui batas. Jangan sampai. Udah dikasih kebaikan, malah salah dia responnya, dihinakan sama Allah. Gitu ya. Sip. Lanjut, yang kiri bawah. Nah, kita bahasnya yang serem-serem dulu ya. Biar nanti ditutupnya tuh dengan yang Masya Allah gitu. Lalu selanjutnya untuk kuadran yang kedua, itu kuadran kiri bawah. Nah, yang namanya kiri ini identik dengan tidak baik. Gitu. Nah, kalau golongan kiri bawah ini, dia yang salah, dia yang marah. Kalau yang tadi orangnya melampaui batas, kalau ini dia yang salah, dia yang berdosa, malah nyalahin orang lain. Playing victim.
Nyalahin semuanya. Pokoknya aku itu belum dapat rezeki ya karena ABCD. Pokoknya aku belum sukses karena sibuk jaga anak. Suami nggak support. Istri cerewet. Makanya nih rezeki ditutup. Nyalahin semuanya. Padahal apa? Padahal semata-mata Allah belum menuangkan rezeki itu karena dosa yang dia lakukan. Begitu. Jadi dia enggak sadar gitu loh. Malah menyalahkan orang lain. Bahasanya apa? Nih, semua orang salah kecuali saya. Merasa paling benar. Jadinya marah-marah, semrawutan. Gimana rezeki mau mendekat? Gitu kan? Sementara rezeki itu datangnya pada dimensi kebahagiaan. Ketika dia marah-marah, teriak-teriak, ya makin jauh rezekinya gitu. Semakin jauh rezekinya, semakin banyak lagi dia menyalahkan orang lain. Maka sudah ditimpa keburukan, dihinakan pula. Pokoknya golongan kiri bawah ini, aduh, gitu. Nauzubillahi min zalik. Susahnya di dunia dan di akhirat. Begitu ya. Jadi bahaya banget amarah itu ayah bunda. Gitu. Karena Siti pernah dengar kemarin. Jangan sampai kita itu mengangkat intonasi suara. Atau dalam artian marah gitu. Karena semakin tinggi intonasi suara kita berbicara kepada orang atau marah gitu ya. Nah itu tuh kita semakin jauh sama dia. Jadi nggak nyambung. Makanya kalau suami istri atau orang tua kepada anak, itu kalau marah sampai teriak-teriak, wah itu udah merenggangkan, apa ya namanya ya, kalau bahasa. Oh, Ustadz Umar Mita kalau nggak salah. Nah, itu tuh jadinya tuh bukan malah memperbaiki keadaan, tapi justru malah memperkeruh keadaan. Karena teriakan itu membuat kita semakin jauh. Makanya ketika ada orang berkelahi, dia marah-marah. Gitu. Ya. Nah, makanya sebisa mungkin ketika ada sesuatu yang mungkin tidak cocok di hati, terus mungkin tidak sesuai dengan perencanaan, nah itu diomongkannya itu dengan bahasa yang lembut, dengan baik-baik. Mungkin sulit ya. Nah, tapi insya Allah kita coba pelan-pelan. Gitu. Nah, sudah ya. Kiri atas dan kiri bawah. Siapa yang pernah ada di salah satu kuadran ini? Yang kiri dulu. Ada? Ada yang pernah gitu ya. Ada yang pernah tapi insya Allah Mbak Siti itu hilaf. Gitu ya. Itu hilaf Mbak Siti sebelum belajar, sebelum ngaji. Coba deh ayah bunda rasakan. Ketika kita mengaji setiap hari, itu sedikit banyak dan secara tidak sadar, emosi kita itu, manajemen emosi kita itu menjadi semakin baik. Gitu. Nah, mungkin ayah bunda merasakan ya. Nah, itulah kekuatan dan kemuliaan dari Al-Quran. Ketika kita sudah dekat dengan Quran, maka kita akan mulia dan dimuliakan. Dalam bentuk apa? Bisa jadi yang dulunya suka ngomel, jadinya penyabar. Nah, itu mahal, gitu ya. Biasanya suka suuzon, dikit-dikit suuzon, dikit-dikit suuzon sama tetangga, gitu ya. Sekarang enggak, gitu. Benar-benar husnuzon. Kalau ada tetangga yang menyakiti hati, kayak Alhamdulillah Siti tuh udah menerapkan gini ya. Ketika ada seseorang yang menyakiti hati, nah sekarang itu Alhamdulillah Siti mikirnya udah, oh dia melakukan itu juga atas ridho Allah. Gitu. Nah ketika sudah berpikir demikian ayah bunda, itu tuh bener-bener kayak plong aja hati. Gitu. Kalau dulu kan kayak, kenapa sih dia kayak gini, salahku apa coba?
Padahal aku nggak salah gini-gini. Jadi kan menyiksa pikiran kita ya, tidur juga jadi nggak nyenyak. Bisa jadi kalau misalnya kita berbalas omongan juga jatuhnya menyakiti hati orang lain. Nah, semenjak sudah merubah mindsetnya ketika ada menyakiti hati, terus langsung berpikiran, oh dia sudah diridhoi Allah untuk berbicara demikian. Kalau Allah tidak ridho, tidak mungkin kata-kata itu keluar. Ini misalnya ada kata-kata yang menyakiti hati gitu ya. Atau perilakunya. Oh, Allah mengizinkan dia kok untuk berperilaku seperti itu. Berarti responku terima aja. Inilah skenario Allah. Nah, merespon dalam kondisi sadar seperti itu tidak semua orang bisa kalau tidak dilatih. Gitu ya. Sip. Nah, juga tadi siang Siti ngobrol-ngobrol dengan pimpinan, kalau kenal dengan Bang Kiki gitu ya. Nah, beliau tuh kemarin qadarullah ditabrak orang, sesama pakai mobil, ditabrak orang. Nah, terus turun, alhamdulillah orangnya juga nggak langsung kabur gitu ya, turun sama-sama. Terus Bang Kiki nanyain gimana ini Bang, baiknya gitu. Nah, itu tuh belum tentu kita bisa seperti itu gitu dalam kondisi sadar. Bisa jadi mobil baretnya tuh 3 pintu tuh ini baret gitu ya. Nah, udah tahu lah itu kalau misalnya diperbaiki pasti di atas 3 jutaan. Turun Bang Kiki langsung dengan sadar tanya nih gimana ini Bang baiknya gitu. Nah, boleh minta KTP-nya sama SIM-nya gitu kata Bang Kiki. Terus kata orang yang nabrak ini bilang, udahlah Pak, damai aja gitu. Damai aja gitu. Kayak orangnya tuh ya karena salah ya, jadi ketakutan gitu. Ya udah Pak, damai aja, saya kasih berapa nih uangnya gitu kan. Nah, tapi Bang Kiki dengan kondisi sadar tidak mau memanfaatkan sedikit pun atas kondisi itu untuk kepentingan pribadi. Biasanya kalau kita ditabrak ya, kita lihat orang sudah siap nih untuk bayar uang damai gitu ya. Nah, kalau ngikutin kita yang dulu-dulu gitu, yang banyak setannya, pasti kayak ya udah bayar aja 5 juta gitu. Kan? Karena aji mumpung. Nah, aji mumpung. Kita tahu nih, oh ini kayaknya 3 jutaan nih gitu kan. Tapi kita minta 5 juta. Aji mumpung karena orangnya udah mau bayar kok. Nah, itu keliru. Tidak etis juga, kan kasihan. Nah, jadi Bang Kiki responnya gimana? Karena alhamdulillah sudah hidup berdasarkan Quran gitu. Sebisa mungkin tuh praktek Quran. Bang Kiki responnya, oh enggak gitu, kata Bang Kiki. Ya udah, ini nanti saya bawa mobilnya ke bengkel. Nanti berapapun biayanya saya langsung forward ke abang. Jadi bayar itu aja sesuai dengan yang diperbaiki. Jarang nggak ketemu orang yang seperti itu? Pasti orangnya langsung minta di tempat kan? Nah, bayangin itu langsung. Jadi setelah itu ya udah pulang ke tempat masing-masing. Cuma tukar-tukaran nomor handphone aja. Urusan dia kabur setelah itu, kata Bang Kiki, urusan dia kabur setelah kita buat kesepakatan, urusan dia sama Allah. Tapi kalau dia beritikat baik dan menghubungi Bang Kiki untuk bertanggung jawab, berarti dia sedang menunggu hadiah dari Allah. Dia benar merespon ujiannya. Nah, gitu ya. Itu singkat cerita. Mungkin biasanya emak-emak gitu ya, mungkin keserempet atau nabrak anak-anak di dalam gang gitu ya. Jangan langsung marah. Tenang dulu, tarik nafas gitu. Kalau Ustadz Umar Mita itu bilang, begini kata beliau, kalau suami marah, hitung sampai 10, baru kita jawab. Gitu. Jadi suami marah nih, kita hitung 1, 2. Nah, itu kita menghitung untuk cooling down emosi. Gitu ya. Nah, terus kalau anak-anak sedang tantrum, hitunglah sampai 100. Gitu. Jadi jangan keburu langsung dicubit. Jangan langsung dimarahin. Jangan langsung dipukulin. Jangan. Hitung dulu sampai 100.
gitu. Itu untuk kita cooling emosi sambil ngitung itu sambil kita cari gimana nih ya treatment yang tepat untuk anak saya. Tapi ketika ibu-ibu yang ngomel, nah yang diomelin berhitunglah, jangan berhenti. Gitu. Alias apa? Alias kalau ibu-ibu ngomel, biarin aja Pak. Jangan disanggah. Karena akan berabe urusannya kalau dijawab saat itu juga. Makanya bapak-bapak atau anak-anaknya yang menjadi imbas omelan, ngitung aja udah. Ngitung aja, jangan berhenti sampai selesai. Gitu ya. Nah, kalau bapak-bapak yang ngomel tadi kita ngitung sampai 10 baru kita jawab. Kalau anak-anak hitung sampai 100 baru kita kasih treatment. Kalau ibu-ibu yang ngomel, jangan berhenti, ngitung aja. Aman gitu ya. Nah, itu kata Ustadz Umar Mita. Oke. Nah, kita lanjut yang ke Ashabul Yamin. Golongan kanan atas. Golongan kanan atas ini ketika mendapat kebaikan dan secara sadar dia mendapatkan kebaikan itu atas karunia Allah, maka dia hidupnya berkualitas tanpa batas. Nah, golongan kuadran yang ketiga inilah yang sedang kita perjuangkan. Gitu. Jadi golongan kanan atas ini benar-benar hasil doa dari Robbana atina fid dunya hasanah, dunia baik, wa fil akhirati hasanah, akhiratnya juga baik, wa qina adzabannar, jauhkan dari api neraka. Nah, ini kita sedang berusaha semaksimal mungkin hidup di dalam kuadran kehidupan nomor 3 ataupun yang kanan yang kanan atas. Harus dalam kondisi sadar. Ketika kita diberikan kebaikan, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin ayatnya populer ya. Yang biasanya mendengar bahasa hadza min fadli Rabbi. Nah, itu kisah Nabi Sulaiman. Nah, ini ya, 27:40 ya. 27:40. Nah, ini. Ya, ini kisah Nabi Sulaiman. Nih, ketika dia diberi nikmat, apa jawaban Nabi Sulaiman? Berbanding terbalik dengan Korun. Ketika Korun diberi nikmat, dia menjawab, haza minni, ini dari ilmuku. Tapi Nabi kita, Nabi Sulaiman menjawabnya dengan jawaban yang tepat. Apa jawabannya? Haza min fadli Robbi, ini termasuk karunia dari Tuhanku. Kalau dilanjutkan, liyabluwani aashkuru am akfur, apakah aku termasuk manusianya yang bersyukur atau malah ingkar. Jadi harus dalam kondisi sadar. Ketika diberi nikmat, langsung ingat, oh ini dari Allah. Oke, mau aku apakan nih nikmatnya? Apakah dengan nikmat ini membuat aku semakin baik, semakin dekat, dan semakin menjadi manusia yang bersyukur, atau malah jauh dari Allah? Kalau jauh dari Allah, masuknya ke kuadran kiri atas. Dapat kebaikan dia, tapi dihinakan. Tapi kalau praktek seperti Nabi Sulaiman, maka kita akan dapat kebaikan dan dimuliakan. Nanti hidupnya berkualitas tanpa batas. Gitu. Mau nggak? Mau dong. Nah, karena ini tuh benar-benar jawaban dari
doa sapu jagat yang selalu kita lantunkan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ayah bundaku semuanya. Ini. Nah, ini yang harus kita usahakan, ikhtiarkan. Tapi ketika kita belum mendapatkan, nah kebanyakan tuh yang ini juga. Tapi ketika kita belum mendapatkan kebaikan di dunia, kayak tadi, seperti yang sudah Siti tanya, Mbak Siti, saya itu diuji terus Mbak, setiap detik, setiap saat, kadang anak, kadang suami, kadang ya saudara, tetangga gitu ya. Nah, tapi ketika kita responnya benar, kita tetap bisa menjadi ashabul yamin atau golongan kanan. Nah, golongan kanan ini dia dapat keburukan ataupun ujian di dunia, tapi responnya benar, malah dia oke, dapat ujian. Dia malah minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, yang salah itu hamba. Gitu ya. Nah, dia mengakui kesalahannya, bukan malah menyalahkan orang lain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Gitu. Dia meminta ampun kepada Allah. Dia meminta maaf juga kepada manusia. Jadi clear. Hablum minallah, minta ampun, gitu ya. Hablum minannas, minta maaf. Nah, maka aduh ini keliru ya. Keburukan dimuliakan nih harusnya nih. Keburukan dimuliakan. Sebentar ya. Oh iya ya, keliru. Keburukan dimuliakan. Nah ini. Kak Fitri, ini nanti di resume tolong diperbaiki ya. Keburukan dimuliakan. Itu sama ketiga, sama kiri bawah. Ya. Ya, ini kayaknya tadi belum diganti, afwan ya. Ya. Sip. Nah, itu ayah bunda sekalian. Jadi, ketika kita mendapatkan ujian, gitu, respon kita benar, maka kita bisa masuk ke golongan kanan bawah. Nih, dapat keburukan, tapi dimuliakan. Tapi kalau kita dapat keburukan, terus kita malah nyalahin orang lain, enggak introspeksi, enggak muhasabah, hati-hati. Masuk ke golongan kiri bawah. Udah dapat ujian di dunia, dihinakan di akhirat. Nauzubillahi min zalik. Nah, ini Quran surah 37 140 sampai 144. Kita lihat ya ayatnya ya biar nyambung. 37. Nah, ini ya. Ini yang doa siapa? Nabi Yunus. Sebentar. Nah, ini. Ini kisah. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Nah, ini kan ujian ya. Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk ke dalam orang-orang yang kalah. Nah, itu kisahnya ketika kalah, maka dilempar ke laut. Maka dia ditelan oleh ikan besar. Nih, kalau dia tidak termasuk orang yang berzikir dan bertasbih, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai nanti hari kiamat. Itu. Tapi ternyata Nabi Yunus pada saat itu mengingat Allah. Maka tadi ada doa tuh yang Siti sampaikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ayah bunda kalau bisa dihafalin ya doa-doa, terutama doa-doa yang ada di dalam Al-Quran.
Nah, Siti itu ada. Ayah Bunda kayaknya udah ada deh beberapa yang dapat ya. Doa-doa. Sudah dapat belum? Doa-doa kumpulan doa-doa Nabi 41 kalau nggak salah. 41 doa-doa Nabi dan Rasul yang ada di dalam Al-Quran. Dapat nggak? Udah dapat nggak? Belum, Kak Siti. Belum dapat? Belum. Belum. Belum Kak Siti. Mau. Ini kayaknya kemarin tuh sudah dibagi sama Kak Fitriani, tapi untuk yang pernah sedekah kalau nggak salah ya. Ini hadiah. Tapi di mana ya? Siti itu pengen tunjukin gitu. Di situ doanya sudah Siti kumpulin. Sudah Siti kumpulkan doa-doanya di dalam satu Quran itu. Oh ini nih. Nah ya, Siti mau share aja. Minta filenya. Ini share screen. Nah, ini tuh Siti jadiin kemarin tuh jadi hadiah untuk ayah bunda yang sudah sedekah Quran. Nah, nanti kalau mau sedekah Quran nanti dikasih, atau kalau sudah pernah sedekah Quran juga boleh diklaim aja ke Kak Fitriani ya. Nah, ini 41 doa Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran. Tapi kalau misalnya mau lebih afdol gitu ya, sedekah Quran besok subuh, ambil fadilah subuhnya, nah nanti dapat ini. Nih, doa terbaik dari manusia terbaik, utusan Allah. Nah, bayangin ayah bunda, kita itu membaca doa. Doa kan senjata umat muslim ya. Doa itu senjata umat muslim. Terus doanya dibaca oleh Nabi dan Rasul, yang mana itu adalah utusan Allah. Plus doa yang sudah dibaca oleh manusia-manusia terpilih ini, Allah masukkan ke dalam Al-Quran itu udah triple combo. Jadi udah ayah bunda nggak perlu cari doa-doa lain, baca aja doa ini. Nih, ada adabnya di sini. Siti kasih doa Nabi Adam, doa Nabi Nuh, tuh banyak doa Nabi Nuh, doa Nabi Nuh, doa Nabi Ibrahim, tuh banyak. Nah, sampai 41 dia. Nanti langsung aja ya ke Kak Fitriani. Terus, oke, nah kita kembali lagi ke yang tadi. Jadi, mulai sekarang ayah bunda, ayo cari, bukan cari, apa ya? Tentukan kita ini mau masuk golongan yang mana. Apakah golongan kiri atau golongan kanan? Tapi kalau disuruh memilih, semuanya mau golongan kanan kanan atas. Enak Mbak Siti, kanan atas nggak diuji, dimuliakan pula gitu ya. Nah, tapi apakah kita sudah pantas masuk ke dalam kuadran itu? Nah, kata Allah, kalau kayaknya belum pantas, dicuci dulu ya, kata Allah. Di laundry dulu. Masuklah ke kanan bawah, tapi pastikan tetap di golongan kanan. Gitu ya. Golongan kanan ini meskipun dia diuji, tapi dia tetap dimuliakan. Kalau diuji, minta maaf sama Allah, sama manusia, minta maaf sama pasangan, minta maaf sama anak. Nah, gitu. Tidak hanya anak yang durhaka, ayah bunda. Ada juga orang tua yang durhaka. Gitu. Nah, itulah kenapa kita jangan sampai menyalahkan orang lain. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, sesuatu berjalan menyakiti hati, maka yang harus kita perbaiki adalah hati kita dulu. Gitu ya. Nah, ini sudah clear ya. Ini tadi Afwan keliru. Ini harusnya keburukan lalu dimuliakan. Nah, pokoknya golongan kanan ini dimuliakan, baik itu diberi kebaikan ataupun diberi keburukan atau ujian. Nah, kalau orang yang kiri ini dia pasti dihinakan. Dia pasti dihinakan, entah itu dia dikasih nikmat ataupun dikasih ujian. Nah, semuanya tergantung kita mau pilih yang mana. Nah, ini yang tadi semua orang salah kecuali saya. Nah, ini dia pola hidup berkualitas. Kalau kita pengen masuk ke golongan yang kanan, maka harus samara. Sakinah,
mawaddah, warohmah. Gitu. Sakinah itu ketenangan. Kita harus tenang. Makanya di golongan kanan itu ada atas, ada bawah. Kalau bawah itu dapat ujian. Ketika dapat ujian, kalau kita tidak tenang, maka kita bisa terjerumus ke kuadran kiri bawah. Gitu. Tapi ketika kita tenang, gitu ya, dan kita tenang lalu kita ingat Allah, maka kita tetap di kuadran kanan. Oke. Nah, mawaddah ini untuk yang punya pasangan ataupun anak ataupun orang tua gitu ya. Ingat kelebihan pasangan, ingat kelebihan anak, ingat kelebihan orang tua. Jangan fokus ke kekurangannya. Karena kalau kita fokus ke kekurangan, sebaik apapun perlakuan dia, pasti di mata kita belum baik. Karena kita melihat yang jeleknya. Nah, begitu juga untuk kita ya, misalnya ada teman gitu, pernah menyakiti hati kita mungkin. Nah, jangan diingat yang nyakitin hatinya. Ingat aja ketika dia baik, ketika dia mendengarkan cerita kita mungkin, ketika dia memberikan link untuk belajar ngaji mungkin. Nah, ingat aja yang baiknya. Karena kalau kata guru-guru Siti menyampaikan, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Yang buruk belum tentu buruk semuanya, yang baik belum tentu baik semuanya. Gitu ya. Itu analogi saja. Lalu yang terakhir warohmah. Hadiah dari Allah. Ingat saja, ujian kebaikan, ujian keburukan, itu adalah hadiah dari Allah. Allah berikan kebaikan, itu hadiah. Allah berikan keburukan, itu juga hadiah dari Allah. Jangan diambil yang baiknya saja, gitu ya. Nah, harapannya diberi hadiah ini, entah itu baik ataupun buruk, semoga tetap menjadikan kita manusia yang taat. Ketika sudah taat, ketika sudah ingat sama kelebihan-kelebihan orang lain, lalu kita ingat sama Allah, maka insya Allah kita akan selalu on the track ataupun berada di kuadran kanan. Gitu. Dapat dipahami ayah bundaku? Ya, bisa dipahami ya. Nah, semoga Allah izinkan kita selalu on the track, berada di kuadran kanan. Kita juga minta sama Allah, semoga hidayah ini, keistiqomahan ini, Allah berkahi, Allah karuniakan kepada kita sekeluarga itu sampai akhir hayat. Gitu. Karena misalnya pun kita sudah ngaji, tapi kita tidak meminta hidayah sampai kita wafat, bisa jadi Allah cabut hidayah itu. Ketika hidayah sudah dicabut, kita tidak bisa menjamin kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, makanya kita butuh saling mendoakan. Siti selalu doain ayah bunda semoga berkenan mendoakan Siti dan para fasilitator lainnya, guru-guru kami, ABEN, Ustadz Kiki, dan semua yang terlibat gitu ya, Ustadz Lukman, dan semuanya doain. Meskipun kita tidak ada kontak ataupun kenal langsung gitu ya, tapi ketika kita mendapatkan ilmu dari orang tersebut, doain aja sebelum tidur. Karena sedikit banyak mungkin wasilah penyampaian materi dari beliau, itulah Allah berikan hidayah kepada kita. Karena kita nggak pernah tahu kapan hidayah datang. Gitu. Bisa jadi cuma dengan scroll ya dapat hidayah. Bisa dengan ikut tatap wajah seperti ini dapat hidayah. Bisa juga dengan cara lainnya. Yang pasti ketika kita masih hidup di dunia, semuanya masih skor sementara. Jangan pernah menjudge satu sama lain, karena penilaian manusia tidak hina,
penilaian manusia tidak membuat kita mulia. Yang kita kejar adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sip. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, nah sebelum ditutup, oh ini nih. Ini yang tadi berarti kiri bawah ya. Kiri bawah. Semakin sering menyalahkan, semakin jauh pertolongan. Nah, gitu ya. Hati-hati. Semakin sering kita nyalahin orang, playing victim, membuat orang lain terkesan bersalah ataupun jadinya seakan-akan menutupi kesalahan kita. Nah, hati-hati. Kalau kita sering nyalahin orang, maka kita sedang menjauhi pertolongan. Gitu. Ya, nah mungkin itu saja yang bisa Siti sampaikan malam ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga juga jika ada kebaikan mengalir pahala kebaikannya juga untuk keluarga Siti, Umi Siti, suami, ayah bunda semuanya, guru-guru dan semuanya gitu ya. Semoga menjadi pahala jariah. Dan sebelum ditutup, insya Allah akhir tahun ini, bukan akhir tahun ini, minggu ini, pekan ini, itu kita dari MIM juga menampung aspirasi dari emak-emak di sini. Ada beberapa yang menyampaikan, Mbak Siti, ada nggak ya peluang untuk kita misalnya berjualan, bermuamalah di MIM ini gitu. Nah, karena lumayan banyak yang request seperti itu. Nah, kami sebagai sebagai tim yang pengennya tuh keluarga besar MIM ini udah nggak pusing urusan dunia gitu ya. Udah nggak pusing cari uang ataupun cari tambahan, apalagi semuanya semakin mahal gitu ya. Ini. Nah, makanya kita nggak pengen ayah bunda tuh karena kepusingannya tentang duniawi ataupun tentang keuangan gitu ya, jadinya malah nggak sempat ngaji. Kita tanyain, Bunda kenapa nggak ngaji? Oh iya maaf ya Mbak, kayaknya udah nggak bisa lagi deh ngaji karena ambil part time, kerja tambahan. Nah itu kan kita sedih dengernya. Jadi tuh Siti tuh sedih gitu ya, Siti. Akhirnya kemarin sudah diskusi, ya sudah ini emak-emak mungkin bisa kita bantu fasilitasi untuk yang misalnya suka berjualan ataupun ya sekedar posting-posting gitu ya, ditawarin. Nah, ini kita ada menyiapkan beberapa judul buku dan barang-barang yang bisa ayah bunda jualin. Nah, itu nanti mau kami rapikan dulu. Nanti transfernya ke rekening MIM aja biar terpusat. Nanti terkait fee-nya ataupun hadiah untuk ayah bunda, nah itu bisa nanti kami akumulasikan. Harapannya ini tuh bukan tujuan utama kami. Ini adalah wadah kami untuk memudahkan ayah bunda semuanya. Biar apa? Biar ayo udah nggak usah kerja part time di luaran sampai nggak ngaji. Kan kami sedih ya. Kami sedih. Nah itu ini mumpung di Zoom silaturahmi keluarga besar MIM ini kami sampaikan. Jujur kami sedih ayah bunda. Jadi itu makanya ya udah kami siapkan semuanya kami siapkan. Ayah bunda tinggal posting aja gitu. Nah kalau rezekinya insya Allah lumayan tambah-tambah gitu ya. Nah itu jadi mungkin udah nggak perlu gitu part time di luaran gitu. Insya Allah ini lumayan gitu. Nah kalau yang mau sebentar di mana ya nomornya ya? Kalau mau gitu, mau ikutan ataupun mau diajarin caranya gimana, nanti bisa hubungi nomor WhatsApp ini nih. Sebentar ya. Dicarikan. Ini sedang memang belum siap, Bunda belum siap, tapi mumpung di Zoom silaturahmi ini kami mau sampaikan dulu. Biar apa? Biar ayah bunda tuh udah nggak pusing-pusing lagi. Pokoknya kami pengennya ayah bunda itu ngaji aja. Nih, 008. Oh, ditulis di sini aja ya.
Kalau yang mau, japri aja ke sini, bukan ke Kak Fitriani ya, bukan ke Kak Fitriani. Hubungi admin 0823 1086 1898 admin buku. Admin buku. Nanti chatnya chat santri mim trip nama. Nah, gitu aja. Gitu aja. Nah, nanti nggak perlu masuk grup karena Siti yakin ayah bunda semuanya udah kebanyakan grup gitu ya. Nah, nanti ini segala keperluannya itu kita japri aja. Japrikan aja. Nah, jadi kalau memang mau gitu ya, kalau mau ini kami sediakan gitu. Nah, semoga bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Semoga juga membantu. Ini sekali lagi tujuan kami untuk membantu dan memfasilitasi ayah bunda semuanya. Ayah bunda semuanya nggak perlu mikirin pengiriman, nggak perlu mikirin segala-gala. Cuma posting aja kalau ada yang mau langsung diproses gitu. Ya, bukan ayah bunda yang ngirim, tapi dari kami, dari tim kami gitu. Nah, itu sudah kami siapkan sedemikian rupa biar udah ayo atuh bunda, ayah ngaji aja yuk gitu. Insya Allah dengan ngaji itu datang rezeki dari arah yang tidak disangka gitu. Nah, Siti juga membuka kalau ayah bunda ada misalnya mengalami kesulitan apa gitu, kalau berkenan untuk cerita dan kami coba carikan jalan keluarnya, itu insya Allah gitu ya, insya Allah kami coba. Karena apa? Karena makanya di sini namanya keluarga besar. Yang namanya keluarga, ketika ada masalah, ayo cerita. Kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Jangan sampai ini ayah bunda, yang tidak kita pengenkan adalah ayah bunda sudah di lingkungan yang bagus, Quran, gitu ya. Tapi yang namanya syaitonir rojim, gitu, yang namanya setan, yang namanya iblis, dia nggak suka nih ayah bunda istiqomah ngajinya. Maka dibuatlah perekonomian goyang, gitu. Ketika perekonomian goyang, mulailah, aduh, nggak bisa nih ngaji. Aku harus cari tambahan. Nah, itu tipu daya iblis. Atau yang lebih bahayanya lagi, aduh, ini kok aku ngaji kok malah berantakan ya keuangan. Ya udahlah, Shopee Pay Later, pinjaman online. Wah, gawat gitu. Nah, itu yang kami tidak mau gitu. Kalau misalnya sudah terlanjur, misalnya minjem di bank, riba, oke, banyak-banyak minta ampun sama Allah, bertekad, ya Allah, mohon bantu hamba menyelesaikan ini dan hamba berjanji tidak akan terjerumus lagi. Gitu. Harus kuat-kuat ayah bunda. Karena sekarang godaannya sudah banyak. Bayangin aja pinjaman online itu cuma pakai KTP langsung cair loh uangnya. Kalau orang mikirnya singkat dan langsung ambil jalan pintas, wah, itu pasti terjerumus gitu ya. Ingat, sesuatu yang didapat dengan mudah dan singkat, hilangnya juga cepat. Nah, makanya kita cari yang halal-halal aja. Gitu. Halal-halal aja, nggak ngutang, nggak riba, tidur tenang. Gitu ya. Nah, ini harapannya ini sudah kami fasilitasi, semoga bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya ada apa-apa, pokoknya jangan sampai sedih sekali ya. Sedih sekali kalau melihat keluarga kita itu terjerumus ke pinjol, riba lagi gitu. Padahal sudah belajar. Nah, itu yang kami tidak mau. Nah, jadi yang halal-halal aja dari yang berkah dari muamalah. Nah, mungkin itu yang bisa Siti sampaikan, Ayah Bunda. Semoga dapat diambil yang baiknya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan kepada Allah. Siti memohon ampun. Astagfirullahalazim. 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 Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang keliru itu datangnya dari Siti sendiri. Mohon maaf atas semuanya. Mohon doakan juga Siti, keluarga Siti, suami Siti, dan ayah bunda semuanya. Semoga kita Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Allah panjangkan umur dalam ketaatan. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Nanti bisa masuk surga tanpa hisab bertetangga dengan Rasulullah. Amin, amin, Allahumma. Rabbal Amin. alamin.
Oke, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga. Jangan lupa sebelum tidur berwudu dan baca Al-Muluk. Jangan lupa sebelum tidur juga amalan yang baru apa? Memaafkan orang lain. Itu aja. Terima kasih banyak Ayah Bunda. Sehat-sehat selalu. Semoga Allah izinkan kita bertemu tatap wajah langsung dan Allah Amin. izinkan santri MIM umroh satu pesawat. Amin ya Allah. Amin. Jazakallah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, dalam rangka kurang dari 100 hari lagi kita sudah Ramadan. Ayo, kita mau kasih apa nih yang baru? Yang di Ramadan kali ini tuh yang baru tuh apa? Nah, itu. Apakah hafalannya meningkat? Apakah ngajinya semakin baik? Apakah duhanya bertambah rakaatnya, tahajudnya gitu. Ya, tips semangat. Silahkan berikan yang terbaik untuk Rabbul Alamin. Allah yang sudah menciptakan kita. Terima kasih. Bunda, Siti mencintai Bunda karena Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Allah selalu berkah berlimpah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi udah sharing-sharing ya sama Kak Siti. Tadi juga di closing dengan diajak untuk muamalah bareng. Oke, sebelum kita closing untuk pertemuan pada malam hari ini, kita review lagi apa aja tadi yang didapat. Ada yang udah nyatet gak? Coba tunjukin catatannya mana. Masya Allah Bunda Marfuah. Tuh bukunya tuh udah buku khusus Zoom silaturahmi tuh ya. Bunda Maria Ulfa, Masya Allah. Udah tebal tuh bukunya tuh, Masya Allah. Oke, coba kita review kembali tadi. Ada berapa kuadran kehidupan? 4. Ada 4. Ada kanan atas, kiri Kanan atas, bawah. kiri Kiri bawah, bawah. dan kanan Kanan bawah. Bawah. Kalau kiri atas, apa itu kiri atas? Orang melampaui Bagaimana batas. melampaui batas. Melampaui Susah, dia datang. Senang, dia senang. Saat senang dia menghilang. Ada di Quran surah berapa? Bunda? Ada di Quran surah 62. 10 ayat 12. Quran 10 ayat 12. Kalau Yunus itu Quran Surah Yunus. Iya, Quran 10 ayat 12. Kebaikan Diberikan kebaikan, Dihinakan. Kalau yang kanan atas, hidup berkualitas tanpa batas. hidup berkualitas tanpa Batas. Kebaikan yang didapat adalah karunia Allah. Dari Allah. Kebaikan yang didapat adalah karunia dari Allah. Dari Berapa Allah berapa Bunda? Quran surah 27 ayat 40. Mendapatkan kebaikan dimuliakan. Kalau kiri bawah, Dia yang salah, dia yang marah. Yang salah dia yang benar. Paling benar. Merasa Paling benar. Iya, merasa paling, Benar. playing victim. Semuanya salah, yang benar cuma saya gitu ya. Iya. Mendapatkan keburukan dihinakan. Yang terakhir, kanan bawah. Muhasabah tanpa bantah. Muhasabah tanpa bantah. Pada Allah, minta maaf pada manusia. Allah. Iya. Hablum minallah, hablum minannas. Di Quran surah berapa, Bunda? 37, 140 sampai dengan 144. Sampai 144. Mendapatkan keburukan dimuliakan. Semoga semuanya tergolong di kanan atas ya Bunda ya. Semoga semuanya ayah bunda di sini tergolong di bagian kanan atas. Kalaupun masih ada yang di bawah, semoga tetap tergolong di bagian kanan gitu, jangan sampai di bagian kiri. Oke. Pola hidup berkualitas apa itu? Samaran. Tidak marah.
Sama. Sakinah. Sakinah, Itu mendapatkan mawaddah, ketenangan. warahmah. Ketenangan. Karena mendapatkan ketenangan dengan Allah. mengingat Selalu ingat Allah. Allah. Mawadah, Ingat kelebihan pasangan. kebaikan pasangan, kebaikan anak, kebaikan orang Kebaikan tua, suami. iya, kebaikan suami, gitu ya. Rohmah, hadiah, Hadiah Allah. Hadiah dari Allah, bertaat. Akibat dari ketaatan. berupa ketaatan. Oke. Kalau yang kiri atas itu semakin sering kiri atas atau kiri bawah? Semakin Kiri bawah. semakin sering menyalahkan, Semakin jauh dari semakin pertolongan. jauh dari pertolongan Allah. Oke, semoga kita dijauhkan dari golongan kiri ya, Bunda, ayah Bunda ya. Amin. Ya. Semoga pertemuan hari ini menjadi muhasabah untuk kita. Kita di golongan berapa nih? Ternyata selama ini, ternyata aku banyak pernah playing victim gitu. Pernah ada di golongan kiri. Nah, muhasabah. Memperbaiki diri agar selalu berada di golongan kanan. Saling mengingatkan. Di sini kita saling mengingatkan, Bunda ya. Bersama teman-teman, fasilitator, ayah Bunda semua kita saling mengingatkan. Semoga bisa terus mengingatkan dalam kebaikan. Begitu. Alhamdulillah. Oke, insya Allah nanti yang mau PPT-nya tadi atau nanti Fitri kirim flyernya jadi dalam bentuk foto satu gitu, jadi bisa di-share sama ayah Bunda semuanya, bisa dikirim di status Facebook, di grup atau di status Instagram juga boleh. Bisa dihafalkan, kalau belum bisa hafal dibaca gitu, kumpulan doa-doa Nabi dan Rasul dari Al-Quran, karena itu udah pasti gitu ya, doa yang udah Allah tuliskan di Al-Quran yang udah dibaca oleh Nabi dan Rasul gitu. Boleh besok insya Allah yang ayah Bunda yang mau sedekah subuh itu insya Allah nanti ada hadiahnya gitu, ada hadiahnya berupa doa-doa Nabi dan Rasul. Nanti boleh langsung ke admin MIM aja ya. Dan untuk info yang tadi muamalah, kalau belum lupa nyatat nomornya, boleh chat admin. Nanti Fitri kasih nomornya untuk yang mau ikut muamalah bersama MIM. Begitu ya. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih untuk ayah Bunda, abang kakak yang semuanya udah ikut menyimak pada malam hari ini, ikut sharing bareng pada malam hari ini. Semoga semuanya sehat selalu. Semoga apa yang udah didapatin ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua, untuk orang-orang sekitar kita, menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik dan bisa bermanfaat untuk semua orang. Semoga kita bisa berkumpul kembali nanti di Baitullah. Insya Allah, semoga Allah izinkan kita bisa umroh bareng. Semua MIM, semua santri MIM bisa umroh bareng. Amin ya Rabbal Alamin. Satu pesawat ya, ayah Bunda abang kakak. Insya Allah kabul. Dalam majelis ini banyak malaikat yang hadir, banyak ada ayah bunda yang solehah yang ikut membersamai. Insya Allah kabul. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup, Fitri, kita istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, jazakumullah khairan katsiran ayah bunda semuanya. Mohon maaf kalau Fitri ada salah kata, karena yang salah-salah itu datangnya dari Fitri dan yang sempurna itu datangnya dari Allah. Syukron, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok bersama fasilitator Mas Fitri. Semangat menghafalnya ya. Terima kasih. Sehat-sehat ayah bunda semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Izin Fitri tutup ya. Saya soleha. Sama-sama, Kak.